أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ma'an fa'asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Shadaqallahul azim. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 15, namanya Surat Al-Hijr, ayat 22. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim, wa barik ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA KB Katilam untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quranul Karim ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian kita di surat 15 ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagian nikmat yang ada dalam perbendaharaannya, yaitu Dia telah menghembuskan angin untuk menyuburkan, mengembangkan, dan mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Pertumbuhan, perkembangan, dan perkawinan tumbuh-tumbuhan dengan perantaraan angin itu maksudnya ialah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan angin yang membawa awan yang mengandung hujan. Semakin lama awan yang dihembuskan itu menjadi semakin berat dan hitam hingga berubah menjadi mendung hitam pekat. Mengenai proses terbentuknya hujan, berikut penjelasan berdasarkan kajian ilmiah. Untuk menjelaskan terjadinya hujan, maka harus dilihat dalam suatu siklus air yang penuh. Semua air yang menguap
baik yang berasal dari anak sungai atau laut yang membentuk uap air di atmosfer, uap ini naik dan akan menjadi dingin saat mencapai atmosfer yang lebih tinggi. Jika terdapat banyak gas di atmosfer, maka akan memadat menjadi kelompok gas yang disebut awan. Jika awan tersebut ditiup angin sehingga berkumpul sesamanya dan naik ke atas sehingga mencapai bagian yang lebih tinggi lagi di lapisan atmosfer, maka uap air akan berubah menjadi tetes-tetes es. Debu atau apa saja yang ikut menguap kemungkinan akan terperangkap oleh uap air atau tetes-tetes es. Dengan demikian volume dan berat es yang terbentuk itu akan bertambah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ketika awan menjadi lebih dingin karena suhu atmosfer yang lebih rendah, air menjadi padat atau es dan jatuh awalnya seperti tetes-tetes es yang sangat kecil yang biasanya mencair sebelum mencapai tanah. Dengan demikian, tetes air akan jatuh ke bumi sebagai hujan di beberapa pegunungan tinggi atau di bagian dunia yang dingin. Es ini tidak mencair sebelum mencapai tanah sehingga jatuh dalam bentuk salju atau es. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kemudian dari awan mendung itu turun hujan yang membasahi permukaan bumi, sehingga tanah yang semula kering menjadi subur. Tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman menjadi tumbuh dan berkembang, lalu berbunga, berputik, dan berbuah. Sebagian buahnya hanya dapat dimanfaatkan manusia dan binatang, sedang sebagian yang lain tumbuh dan berkembang lagi untuk melanjutkan keturunan dan mempertahankan jenisnya dari kepunahan. Sebagian tumbuh-tumbuhan ada yang berkembang dengan menanam bagian batangnya dengan siraman air hujan, maka batang yang ditanam ini akan tumbuh dan berkembang. Secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa butiran air hujan mengandung bahan-bahan revitalisasi tersebut. Unsur-unsur ini diperoleh dari lapisan permukaan laut yang biasa disebut lapisan mikro, ikut menguap pada lapisan luar butir air hujan. Ditemukan banyak serasah organik yang berasal dari proses pembusukan atau dekomposisi. Beberapa serasah ini mengumpulkan dan menyerap beberapa elemen seperti fosfor, magnesium, dan kalium yang jarang terdapat dalam air laut. Serasah ini juga mengandung logam berat
seperti tembaga, seng, kobalt, dan besi. Tanaman di daratan dan juga kehidupan di laut sendiri akan memperoleh sebagian besar garam-garam mineral dan elemen lainnya yang diperlukannya untuk hidupnya bersamaan dengan datangnya air hujan. Garam-garam yang turun bersama air hujan merupakan suatu miniatur dari pupuk yang biasa digunakan dalam pertanian, unsur-unsur NPK, dan sebagainya. Logam berat di udara yang terbawa turun air hujan akan membentuk elemen yang meningkatkan produktivitas pada saat pertumbuhan dan pembuahan tanaman. Dengan demikian, hujan adalah sumber pupuk yang sangat penting. Para ahli memperkirakan bahwa dengan pupuk yang dikandung pada butiran hujan saja, dalam waktu 100 tahun, tanah yang miskin hara dapat mengumpulkan semua elemen yang diperlukan untuk tumbuhnya pepohonan. Hutan juga tumbuh dan memperoleh keperluan hidupnya dari semua bahan kimia yang berasal dari laut. Dengan cara demikian, diperkirakan bahwa setiap tahun sekitar 150 juta ton pupuk jatuh ke bumi. Proses angin meniup awan hingga menjadi hujan dan membasahi permukaan bumi, menghidupkan tanah yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha bushram baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samai ma'an tahura." Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan angin yang menerbangkan tepung sari dari beragam bunga, maka hinggaplah tepung sari jantan pada putik bunga, sehingga terjadilah perkawinan yang memunculkan bakal buah, dan buah-buahan menjadi masak, terasa yang lezat dan nikmat bagi manusia, serta bijinya dapat tumbuh dan berbuah pula di tempat lain. Menurut kajian ilmiah, ayat di atas nampaknya memberikan isyarat tentang proses fenomena botanik yang dikenal dengan penyerbukan atau persarian pada tumbuhan berbiji atau terbuka. Maka penyerbukan atau pensarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada liang bakal biji yang berhubungan langsung dengan bakal biji. Sedangkan pada jenis tumbuhan berbiji tertutup, maka penyerbukan atau pensarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putik. Penyerbukan kemudian diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi. Inilah proses perkawinan di dunia botani atau tumbuh-tumbuhan. Penyerbukan memerlukan perantara atau faktor. Berdasarkan perantara atau faktor, maka proses penyerbukan dikelompokkan menjadi penyerbukan oleh angin, air, atau hewan atau serangga. Kalimat dalam ayat di atas yang berbunyi kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, mengisyaratkan peristiwa penyerbukan dengan perantaraan angin yang dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai anemopili atau
anemogami. Yang ketiga, hembusan angin dapat membersihkan kotoran debu yang hingga pada batang dan daun tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan itu mudah bernafas dan menjadi besar, serta daunnya mudah menyerap sinar matahari yang menambah kekokohan dan kesuburannya. Hal ini memberikan pelajaran bagaimana manusia membuat perkawinan buatan pada berbagai macam pohon bunga dan buah-buahan. Dengan cara itu dapat dihasilkan bunga dengan buah yang banyak. Bahkan dengan perkawinan silang antara beberapa jenis buah dapat dihasilkan bunga yang lebih indah dan lebih banyak warna, serta buah yang lebih lezat atau lebih besar ukurannya. Dari perkawinan buatan pada tumbuh-tumbuhan, manusia kemudian dapat mengembangkan perkawinan buatan pada beberapa binatang ternak seperti sapi, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Perkawinan buatan ini menghasilkan ternak yang lebih besar dan banyak dagingnya, serta lebih tahan terhadap penyakit. Demikian jika manusia mau belajar dari petunjuk-petunjuk Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang berhubungan dengan air yang diturunkannya dari langit, sebagaimana tersebut dalam ayat ini, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari langit, kemudian air itu dijadikan bagi manusia sebagai minuman yang dapat melepaskan dahaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aitumul ma'alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya atau awan, ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Surat Al-Waqiah ayat 68 sampai ayat 70. Allah berfirman, wa huwallazi arsalar riyaha bushram baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Surat Al-Furqan ayat 48 sampai 49. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur air hujan kapan diturunkan dan di kawasan mana sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi manusia bertugas mengatur pemakaian dan penyimpanan air di bumi supaya hujan yang merupakan rahmat itu tidak berubah menjadi bencana. Dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan air kepada manusia sehingga mereka dapat minum, mencuci, mengairi sawah dan ladang, dan memberi minum binatang ternak. Air itu mengairi sungai-sungai, danau-danau dan lautan yang dapat dilayari manusia dan menjadi salah satu sumber rezeki dan kehidupan yang tidak habis-habisnya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, disimpannya air itu di dalam tanah atau perut bumi yang dapat digali dan dipompa oleh manusia,
yang memerlukannya, terutama pada musim kemarau. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samai ma'am biqadarin fa'askannahu fil ardi wa inna ala dahabim bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Surat Al-Mu'minun ayat 18. Allah berfirman, alam taro annallaha anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika ladikra liulil albab. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kuning-kuningan. Lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur, berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Az-Zumar ayat 21. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah bi taatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga keluarga besar KB Katilam yang sudah wafat, dan juga sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, dan juga Bapak Ibu wali murid semuanya, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.